3, 2, 1. Shalom, hai anak-anak Miss semua. Apa kabarnya hari ini? Miss harap kita semua masih semangat ya dalam mengikuti pelajaran. Hari ini kita akan belajar pelajaran matematika, lanjutan dari pembelajaran pertama yang kemarin. Materi pembelajaran yang kemarin itu berbicara mengenai bilangan bulat, tepatnya di KD 3.1, yaitu menjelaskan bilangan bulat negatif termasuk menggunakan garis bilangan. Nah, sekarang kita akan masuk kepada KD 3.2, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Khusus pembelajaran kedua ini, kita hanya membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya anak-anak. Sekarang kita akan mulai materi pembelajarannya mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Dalam pengerjaan operasi ini ada dua cara yang akan kita gunakan. Cara yang pertama yaitu menggunakan garis bilangan. Sebelum kamu memahami penggunaan garis bilangan pada operasi penjumlahan dan pengurangan, anak-anak Miss semua harus paham terlebih dahulu mengenai yang namanya tanda operasi dan tanda bilangan. Nah, tanda operasi itu biasanya tepat berada di tengah-tengah dari antara dua bilangan tersebut, seperti di contoh nomor 1. Di situ tanda operasinya adalah tanda tambah. Sementara untuk tanda bilangannya, kedua bilangannya itu yaitu angka 3 dan 4 sama-sama memiliki tanda bilangan positif. Sementara untuk nomor 2, di sini adalah bilangan negatif, kita tambahkan dia dengan bilangan positif. Tanda operasinya adalah penjumlahan. Sementara tanda bilangannya tepatnya di angka negatif 4, tanda bilangannya adalah negatif. Perhatikan kata kunci berikut. Yang pertama, jika tanda bilangan positif, maka bergerak maju. Sedangkan yang kedua, jika tanda bilangan negatif, maka bergerak mundur. Yang ketiga, jika tanda operasi penjumlahan, maka bergerak maju. Dan yang keempat, jika tanda operasi dia berupa pengurangan, maka berbalik arah. Sekarang kita masuk kepada contoh nomor 1. Coba anak-anak Miss semua perhatikan soal nomor 1 ini, yaitu positif 3 ditambahkan dengan positif 4. Artinya di sini adalah tanda bilangan yang digunakan adalah bilangan positif. Sementara untuk tanda operasinya kita menggunakan tanda operasi penjumlahan. Nah, pada garis bilangan perhatikan, bilangan yang pertamanya itu adalah bilangan positif 3. Berarti kita dari 0, kita bergerak ke kanan. Kenapa dia ke kanan? Karena dia positif 3. Berarti kita melangkah sejauh 3 langkah ke kanan. Nah, bisa kamu lihat kita sudah sampai di titik 3. Nah, karena tanda operasinya adalah penjumlahan, di kata kunci tadi, jika dia tanda operasinya penjumlahan, maka dia bergerak maju. Berarti kita maju ke depan sejauh 4 langkah. Kenapa di sini maju ke depan 4 langkah? Karena bilangan yang kedua itu juga merupakan bilangan positif. Berarti kita langkah 4 dari 3, 4 langkah ke depan yaitu ke angka 7. Maka hasilnya sama dengan 7. Selanjutnya kita masuk kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini yaitu bilangan positif 5, kita tambahkan dia dengan negatif 3. Pada contoh soal nomor 2 ini ada dua tanda bilangan yang kita gunakan, yaitu tanda bilangan positif dan tanda bilangan negatif. Dan tanda operasi yang kita gunakan adalah penjumlahan. Bilangan positifnya adalah 5, tanda operasinya adalah penjumlahan, dan tanda bilangan negatifnya adalah negatif 3. Nah, perhatikan anak-anak Miss semua, bilangan yang pertama itu adalah bilangan positif 5. Maka dari 0 kita bergerak ke kanan sejauh 5 langkah karena dia bilangan positif. Kalau bilangan positif berarti bergerak ke kanan sejauh 5 langkah. Nah, perhatikan tanda operasinya adalah penjumlahan. Berarti kita bergerak maju. Artinya ke depan kita. Tetapi setelah tanda operasi ada tanda bilangan negatif. Kalau kata tanda bilangan negatif, maka bilangan tersebut mundur sejauh 3 langkah.
dari dia posisi awalnya 5, dia mundur 3 langkah ke belakang. Ingat ya, kata kunci untuk tanda bilangan negatif yaitu mundur. Berarti mundur sejauh 3 langkah ke belakang, maka hasilnya adalah di positif 2. Selanjutnya kita masuk kepada contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini adalah bilangan negatif kita tambahkan dia dengan bilangan negatif. Artinya ada tanda bilangan negatif dan tanda operasi penjumlahan pada soal contoh nomor 3. Kita mulai. Bilangan yang pertamanya adalah bilangan negatif 2. Artinya dari posisi 0 kita bergerak mundur ke belakang sejauh 2 langkah. Karena dia adalah bilangan negatif, berarti kita mundur ke kiri sejauh 2 langkah. Maka posisi awal kita adalah di negatif 2. Kemudian pada operasi tambah berarti kita akan bergerak masih menghadap ke depan atau maju ke depan. Nah, setelah tanda tambah tersebut ada tanda negatif 3. Dari posisi kita di negatif 2, maka kita mundur lagi karena sini tanda negatif, berarti mundur lagi sejauh 3 langkah, maka hasilnya berada pada negatif 5. Selanjutnya, soal contoh yang keempat, di sini negatif 2 kita kurangkan dengan 4. Artinya di sini ada 2 tanda bilangan yang kita gunakan, yaitu bilangan negatif dan bilangan positif. Bilangan negatifnya di sini adalah negatif 2, sementara bilangan positifnya adalah positif 4. Sementara tanda operasi yang kita gunakan adalah tanda operasi pengurangan. Ingat ya anak-anak Miss, kata kunci untuk tanda operasi pengurangan dia adalah berbalik arah. Nah, kita mulai bergerak dari angka yang pertama yaitu negatif 2. Posisi pertama kita adalah di 0 dengan arah menghadap ke arah kanan. Nah, karena dia negatif 2 berarti kita mundur ke belakang sejauh 2 langkah. Berarti posisi kita di negatif 2. Ingat ya, arah kita masih menghadap ke arah kanan. Nah, karena dia kurang, berarti dia berbalik arah. Yang tadinya menghadap kanan, sekarang dia sudah menghadap ke kiri karena dia berbalik arah. Nah, setelah itu ada bilangan positif 4. Ingat, bilangan positif maju ya, maka maju sejauh 4 langkah ke depan. Dari negatif 2, jika dia maju 4 langkah ke depannya, maka berada di posisi negatif 6. Sehingga hasilnya negatif 2 kita kurangkan dengan 4, hasilnya adalah negatif 6. Kita masuk cara yang kedua, yaitu dengan cara menghitung. Ada beberapa jenis soal pada penjumlahan bilangan bulat, yaitu biasanya yang pertama ada bilangan positif, kita tambahkan dengan positif, maka hasilnya adalah positif. Yang kedua, negatif, kita tambahkan dengan positif, hasilnya kemungkinan ada 2, bisa positif atau negatif. Begitu juga dengan penjumlahan positif ditambah dengan negatif, kemungkinannya hasilnya bisa positif atau negatif. Dan yang terakhir adalah negatif, kita tambahkan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Contoh yang pertama, positif 6 tambah positif 7, hasilnya adalah positif 13. Hal ini dikarenakan jika ada bilangan positif ditambahkan dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Selanjutnya contoh kedua adalah bilangan negatif tambah bilangan positif, maka hasilnya kemungkinan bisa bilangan negatif atau positif. Nah, caranya adalah yang pertama, lihat angka mana yang lebih besar bilangannya. Jika angka pada bilangan positif yang lebih besar, maka jawabannya positif. Tapi jika bilangan yang negatif lebih besar, maka jawabannya negatif. Setelah itu hitunglah selisihnya. Pada soal itu bilangan yang paling besar adalah positif 8, maka hasilnya adalah nanti positif. Sehingga selisih dari 8 dan 6 sama dengan 2. Jawabannya adalah positif 2. Selanjutnya kita masuk kepada contoh yang nomor 3, yaitu di mana bilangan positif ditambah bilangan negatif, hasilnya bisa jadi bilangan positif atau bilangan negatif. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita harus tahu kata kunci yang kita gunakan. Nah, dalam pengerjaannya kita harus lihat mana angka yang lebih besar. Jika angka yang lebih besar itu bernilai positif, maka hasilnya nanti akan positif. Namun jika angka pada bilangan tersebut negatifnya yang lebih besar, maka jawabannya nanti pasti negatif. Dan setelah itu kita cari selisih dari kedua bilangan tersebut. Nah, dari contoh tersebut
angka 7 dan 12 yang paling besar itu adalah angka 12. Nah, tanda dari angka 12 adalah negatif, maka hasilnya nanti bisa dipastikan adalah negatif. Nah, sementara itu selisih dari 12 dan 7, 12 dikurang 7 itu sama dengan 5. Maka jawabannya adalah negatif 5. Selanjutnya kita masuk ke contoh keempat, yaitu bilangan negatif kita tambahkan dengan bilangan negatif, maka hasilnya bisa dipastikan bilangan negatif. Nah, pada contoh soal ini kita harus memperhatikan bahwa tanda operasi yang digunakan adalah penjumlahan. Maka kita menjumlahkan kedua bilangan tersebut. Dikarenakan kedua bilangan tersebut memiliki tanda yang sama, yaitu tanda bilangan negatif. Sehingga jika bertemu soal seperti ini, langsung saja dijumlahkan antar kedua bilangan dan hasilnya dipastikan bilangan negatif. Jika kamu jumlahkan sendiri, 3 tambah 6 itu sama dengan 9, maka hasilnya adalah negatif 9. Selanjutnya kita akan masuk kepada pengurangan bilangan bulat. Tapi sebelumnya, anak-anak Miss harus paham dulu mengenai perkalian tanda. Yang dimaksud perkalian tanda di sini artinya adalah adanya tanda yang berdekatan, yaitu tanda operasi dan tanda suatu bilangan. Jika tanda operasinya penjumlahan dekat dengan tanda bilangan positif, maka hasilnya nanti menjadi positif. Jika ada positif berdekatan dengan negatif, hasilnya negatif. Negatif dengan positif, hasilnya negatif. Dan tanda negatif berjumpa dengan negatif, hasilnya akan positif. Kesimpulannya adalah jika ada tanda yang sama menghasilkan nilai positif, sedangkan berbeda tanda hasilnya negatif. Selanjutnya kita masuk ke pengurangan bilangan bulat. Kita tidak akan bisa mengerjakan pengurangan bilangan bulat ini jika bentuknya tidak kita ubah menjadi bentuk penjumlahan yang telah kita pelajari tadi. Nah, sekarang kita lihat bentuk-bentuk pengurangan bilangan bulat. Yang pertama adalah bilangan positif dikurangkan dengan bilangan positif, hasilnya bisa jadi bilangan positif atau bilangan negatif, tergantung dari di nilai mana yang paling besar. Jika bilangan positif yang pertama lebih besar, maka hasilnya akan menjadi bilangan positif. Tapi jika bilangan positif yang kedua setelah tanda pengurangan lebih besar, maka hasilnya dipastikan adalah negatif. Yang kedua adalah bilangan negatif dikurangkan dengan bilangan positif, maka hasilnya akan menjadi bilangan negatif. Nah, bentuk seperti itu akan sama dia jika kita ubah dalam bentuk penjumlahan, di mana tadi jika tanda yang berbeda akan menghasilkan nilai negatif. Maka saya rubah di sini, bilangan negatif saya tambahkan dengan bilangan negatif. Nah, jika ada tanda operasi penjumlahan berjumpa dia dengan tanda bilangan negatif, yaitu yang seperti yang saya garis bawahi, positif berjumpa dengan negatif, maka hasilnya menjadi negatif. Contohnya bisa kita lihat di sini adalah bilangan negatif 6 kita kurangkan dengan bilangan positif, itu bentuknya akan sama dia dengan bilangan negatif 6 kita tambahkan negatif 5. Nah, bisa kamu lihat tanda operasi penjumlahan itu sama dia atau berdekatan dengan tanda bilangan negatif. Jika ada tanda yang berdekatan, berbeda tanda positif dan negatif, maka hasilnya akan menjadi negatif seperti bentuk yang di atas. Sehingga negatif 6 kita tambahkan dengan negatif 5, hasilnya sama dengan negatif 11. Lihat bentuk yang ketiga, yaitu bilangan positif kita kurangkan dengan bilangan negatif, maka hasilnya nanti akan menjadi bilangan positif. Coba lihat tandanya anak-anak, ada positif dikurangkan bilangan negatif. Ada tanda yang berdekatan, yaitu negatif dengan negatif, itu akan menghasilkan bilangan positif. Sehingga jawabannya nanti bilangan positif. Contohnya bisa kamu lihat, yaitu 3 kita kurangkan dengan negatif 4. Tanda operasi pengurangan berdekatan dengan negatif 4, maka menjadi positif, yaitu 3 ditambah 4 sama dengan 7. Bentuk yang keempat adalah bilangan negatif kita kurangkan dengan bilangan negatif, hasilnya nanti bisa jadi bilangan negatif atau positif. Nah, bisa anak lihat tanda bilangan negatif dikurangkan dengan negatif. Ada tanda yang berdekatan, yaitu tanda operasi kurang berdekatan dengan tanda negatif, yang dimana menghasilkan nanti menjadi positif. Nah, sehingga jawabannya nanti bisa negatif atau positif, itu tergantung dari angka mana yang paling besar. Contohnya bisa kamu lihat, negatif 5 kita kurangkan dia dengan negatif 7. Nah, negatif 5 ada tanda operasi tersebut berdekatan dia dengan tanda bilangan, berubah tanda menjadi positif. Berarti negatif 5
tambahkan dia dengan 7, maka hasilnya adalah positif 2. Kenapa bisa positif? Karena angka yang paling besar itu adalah angka 7. Angka 7 itu nilainya adalah positif, sehingga selisih dari 7 dan 5 adalah 2. Dan jawabannya menjadi positif 2. Nah, sekarang Miss akan memberikan kamu tugas di buku latihan. Kerjakan halaman 14, nomor 11 sampai 15, tidak menggunakan garis bilangan atau menggunakan cara yang kedua dengan cara menghitung. Yang kedua, kerjakan halaman 16, nomor 1 dan nomor 2 itu menggunakan garis bilangan. Demikian materi buat hari ini. Buat anak Miss semua tetap semangat ya, dan tetap selalu mengikuti segala anjuran dari pemerintah, baik itu selalu mencuci tangan, menggunakan masker jika bepergian kemanapun. Demikian, sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.